وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kita kemudian masuk ke bab yang keenam, yaitu babul jazaul walidain, yaitu bab membalas jasa kedua orang tua. Masih soal orang tua. Karena posisi orang tua ini sedemikian agung di dalam agama kita, maka kita pun diperintahkan untuk selalu berbuat baik orang tua, dan Imam Al-Bukhari merinci sampai kita bahas bab 6 ini pun masih membahas tentang orang tua. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam maqala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, la yadzi waladun walidayhi illa ayyajidahu mamlukan fayastarihi fayu'tikuhu. Nah, ini pernah kita bahas di kitab Bulughul Maram ya. Bahwasanya seorang anak itu nggak akan sanggup atau nggak akan pernah bisa membalas jasa kedua orang tuanya, kecuali jika itu anak mendapati orang tuanya itu menjadi budak yang diperjualbelikan, lalu anak ini membeli orang tuanya dan seketika itu juga dibebaskan. Itu baru bisa membalas. Pertanyaannya, sekarang perbudakan kan nggak ada. Karena perbudakan nggak ada, maka kalau orang Jawa bilang sakjeke urip gitu. Sepanjang hidupmu, sepanjang hidup kita nggak akan pernah bisa membalas mereka. Paham? Ya. Jadi selama orang tua kita nggak jadi budak atau tidak diperbudak orang, dan selama kita nggak memerdekakan beliau atau membeli beliau lalu memerdekakan, maka selama itu pula kita nggak akan pernah bisa membalas jasa mereka. Kemudian di hadis yang nomor 11 dari Sa'id ibni Abi Burdah qala, beliau berkata, sami'tu abi yuhaddisu, aku dengar bapakku bercerita, annahu syahida Ibnu Umar rajulan yamaniyan, yaitu Ibnu Umar pernah menyaksikan seorang laki-laki dari Yaman, yatufu bil bait, tawaf kelilingi Ka'bah, al bait di sini Ka'bah. Kemudian hamala ummahu, menggendong ibunya, wara'a dhuhrihi, di punggungnya digendong. Jadi saya pernah cerita kalau sekarang itu kalau zaman dulu tuh ditandu 4 orang besar-besar, nandu seorang dengan bayar berapa ratus real, muter. Kemudian makin ke sini pakai kursi roda, makin ke sini lagi ada skuter listrik gitu kan. Nah, ini kalau mundur ke belakang lagi, ternyata zaman dulu kalau nggak punya duit buat orang bayarin orang, maka si anak sendiri yang menggendongnya. Ini juga menjadi dalil bolehnya tawaf dengan alat gitu kan. Artinya nggak harus kakinya sendiri yang jalan. Nah, jadi si anak ini menggendong ibunya. Kemudian yaqulu, itu anak itu ngomong, inilah ba'iruha al-mudallalu in ud'irtu rokabaha lam ud'ir. Summa qala ya Ibnu Umar. Nah, dia berkata, sesungguhnya aku ini adalah unta yang hina baginya. Jadi beliau bersyair gitu kan. Inilah ba'iruha al-mudallalu. Aku ini unta yang hina baginya. In ud'irtu rokobaha lam ud'ir. Apabila unta-untanya dibuat panik, maka aku nggak akan ikut panik. Jadi kalau unta lain itu panik lari, aku nggak akan lari karena aku harus memegang dia. Gitu. Summa qala ya Ibnu Umar. Kemudian dia berkata, wahai Ibnu Umar, ataroni jaza ya Tuha, apakah kamu telah melihat kalau aku telah membalas jasanya dulu? Artinya jasa untuk membesarkan, melahirkan, nyusui dan seterusnya. Qala, maka Ibnu Umar berkata, la wala birofrotin bizafrotin, tidak walaupun satu tarikan nafas wahidatin, sekali aja. Summa tawfa Ibnu Umar, kemudian maksudnya ini tarikan nafas ketika ngeden itu loh, atau ngairin itu loh. La wala birof bizafrotin wahidatin, tidak walaupun itu sekali hentakan saat ibumu itu ngeden ngeluarin kamu. Summa tawfa Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar tawaf, fa'atal maqam fa shalla raka'ataini, kemudian sampai ke makom Ibrahim, lalu kemudian sholat 2 rakaat. Summa qala, kemudian
berkata, ya ibna Abi Musa, wahai ibnu Abi Musa, inna kulla rok'ataini tukaffirani ma amamahuma. Sesungguhnya setiap 2 rakaat sholat dapat menghapus dosa-dosa yang ada sebelumnya. Artinya Ibnu Umar mengatakan kepada yang bersangkutan bahwasanya perbuatan kamu ini belum bisa membalas jasa ibumu walaupun satu hentakan nafas ketika melahirkan kamu, tapi ketika kamu sholat 2 rakaat maka itu bisa mengurangi dosa-dosamu. Artinya nggak usah berharap kalau kamu akan membalas jasa orang tuamu karena itu nggak akan terbalaskan. Justru kamu banyak amal saja agar dosamu banyak terhapuskan. Ya, jadi sedemikian besar jasa orang tua kita, maka kita harus kemudian juga membalas mereka. Jadi bukan kepada orang tua artinya orang tua itu bukan kemudian kamu harus balas aku, enggak gitu. Tanpa diperintah atau tanpa diminta oleh orang tua, maka kita yang harus membalas mereka gitu. Kemudian yang ke-12, Wan Abi Marrah Maula Utail, dari Abi Marrah Maula mantan budaknya Abu Ukail, anna Abu Hurairah takana yastakhlifuhu Marwan, bahwa Abu Hurairah pernah diangkat oleh Marwan, wa kana yakunu bidzil Hulaifah, yaitu diangkat untuk memimpin di wilayah Dzul Hulaifah, fakanat ummuhu fi baitin wa huwa fi akhara, dan ibunya ditinggal di rumah yang lain. Kemudian qala Abu Marrah berkata, fa idza arada an ayakhruja waqafa ala babiha faqala assalamu alayka ya ammatah. Ketika Abu Hurairah hendak keluar rumah, maka ia berhenti di depan pintu ibunya lalu berkata, assalamu alayki, dan ini bahasa Arabnya salah ya, assalamu alayka, tapi benar assalamu alayki ya ummatahan, warahmatullahi wabarakatuh, Wataqulu wa alaika ya bunayya wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka ibunya menjawab wa alaika di sini maksudnya waalaikumsalam juga gitu. Jadi wa alaika tok boleh. Wa alaika ya bunayya wa anakku wa rahmatullahi wa barakatuh, dan rahmat Allah dan keberkahannya semoga melimpah kepadamu. Wa yaqulu rahimakillahu kama Rabbaitini shaghira. Semoga Allah merahmatimu, kata Abu Hurairah kemudian, sebagaimana engkau mengasuhku di waktu kecil. Fataqulu, maka ibunya menjawab, rahimakallahu kama barortani kabiro. Semoga Allah juga merahmatimu sebagaimana kamu berbuat baik kepadaku di saat aku tua ini. Summa idza arada ayyudkhila sona amitslahu. Jadi kalau tadi mau keluar dia melakukan itu, salam, dijawab ibunya, kemudian mendoakan ibunya, ibunya juga membalas, pulang, diulangi lagi kayak gitu. Ini akhlak seorang yang sangat mulia, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena tahu benar hadis-hadis yang tadi itu yang sudah kita bahas atau kita baca sampai nomor 12 ini. Kemudian yang nomor 13, wa Abdullah bin Amr, dari Abdullah bin Amr qala, beliau berkata, da'a rajulun ila Nabi SAW, datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW, yubayi'uhu, berbaiat kepada beliau, alal hijrati, yaitu untuk berhijrah, wa taraka abawaihi yabkiyani, dan ia meninggalkan kedua orang tuanya dalam kondisi menangis. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, irji ilaihima wa adhikuma kama abkaitakuma. Maka kamu balik ke keluargamu, ke kedua orang tuamu, dan buatlah mereka tertawa sebagaimana tadi kamu sudah membuat dia menangis. Artinya kalau kamu bisa bikin nangis, maka mendingan kamu pulang dulu buat mereka kemudian ketawa tersenyum. Artinya di sini ada seorang sahabat yang kemudian dia pengen berhijrah, tapi orang tuanya kok sedih gitu. Ya, maka ketika orang tuanya sedih ya disuruh balik lagi untuk kemudian membuat orang tuanya bahagia, dengan catatan orang tuanya tidak menganiaya beliau gitu. Jadi disuruh tinggal di sana untuk mengurusi orang tuanya, untuk menjaga orang tuanya. Walaupun orang tuanya mungkin belum menjadi seorang yang muslim gitu.
Wa an Abi Jazim anna Aba Murrah maula Ummi Hani binti Abi Thalib akhbarahu, dari Abi Hazim bahwasanya Abu Murrah mantan budak dari Ummu Hani bin Abi Thalib akhbarahu mengabarkan kepadanya annahu raqiba ma Abi Hurairah, bahwasanya dia menaiki kendaraan atau binatang bersama dengan Abi Hurairah ila ardihi bil Atiq, yaitu menuju kampungnya yaitu Al Aqiq. Fa idza dakhala ardahu soha, apabila telah sampai ke kampungnya ia berseru sekuat tenaganya bi a'la sautihi, dengan suara yang paling kerasnya, alaikissalam warahmatullahi wabarakatuh ya ummatah. Jadi ketika mau sampai ke kampungnya, beliau Abu Hurairah mengucapkan salam yang keras untuk ibunya. Assalamualaikum ibuku, gitu. Takulu, kemudian ibunya menjawab, wa alaikassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam le, ya gitu kalau orang Jawa bilang. Yaqulu, kemudian Abu Hurairah membalas lagi, rahimakillahi kama rabbaitani shaghira, semoga Allah merahmati kamu sebagaimana engkau mengurusiku di waktu kecil, gitu kan. Fatakulu, kemudian Abu Hurairah menjawab, ya bunayya, wahai anakku, wa anta fajazakillahi khairan waridallahu anka kama barartani kabiro. Maka wahai engkau anakku, semoga Allah membalasmu dengan balasan yang terbaik dan meridhoimu, memberikan ridho kepadamu sebagaimana engkau telah berbuat baik kepadaku di saat waktu tua ini. Wanibidin, azani Allah wa iyyakum. Hadis sampai nomor 14 ini menunjukkan bagaimana kita tetap harus berbuat baik kepada orang tua, bahkan ketika orang tua itu jauh dari kita pun kita tetap harus mengunjungi, bahkan ketika mereka pun menangis kita tetap harus mengembalikan senyum atau tawa mereka, dan kita tidak boleh menjadi sebab kedurhakaan itu dengan syarat memang tidak tidak memerintahkan kepada hal-hal yang sifatnya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini.